Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ananda semua pada hari ini dalam keadaan sehat ya. Begitupun juga ayah bunda yang telah mendampingi BDR Ananda di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah semuanya masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan belajar yaitu menggunakan buku pendamping bahasa Indonesia. Belajarnya langsung menggunakan latihan soal. Dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Langsung kita buka ke halaman 125 guna menghabiskan latihan di tema 8. Nah, pada halaman 125 ini di situ ada bacaan. Judulnya adalah Berkebun di Desa. Kita baca bareng-bareng ya, yang lainnya sambil menyimak. Siang itu kami berkunjung ke perkebunan apel di desa kami. Aku dan Sri telah berjanji pada Ibu Pinem untuk membantunya memanen apel. Setibanya kami di perkebunan, Ibu Pinem menyambut kami dengan ramah. Kami diajari oleh Ibu Pinem cara memanen buah apel dengan benar. Kemudian kami membagi tugas untuk memanen apel. Aku memanen apel di bagian kiri perkebunan, Ibu Pinem di bagian tengah dan belakang, sedangkan Sri di bagian kanan perkebunan. Setelah 30 menit memanen, kami beristirahat sejenak di saung perkebunan. Kami diizinkan untuk menikmati jus apel dan buah apel yang kami petik tadi. Setelah itu, kami melanjutkan pekerjaan kami, yaitu memanen apel. Aku hampir selesai memanen apel di bagian ini, Bu, kataku pada Ibu Pinem. Ibu juga sudah selesai memanen bagian Ibu. Bagaimana dengan Nak Sri? Tanya Ibu Pinem. Namun tak terdengar jawaban dari Sri. Aku dan Ibu Pinem merasa penasaran. Kami pun mendatangi bagian kanan perkebunan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Sri. Akan tetapi, Sri tak tampak di sana. Kami pun berkeliling perkebunan untuk mencari Sri. Lalu, dari kejauhan terlihat ada seorang anak sedang berbaring di saung perkebunan. Kami pun menghampiri anak itu. Ternyata itu adalah Sri yang sedang tertidur. Di sekeliling tubuh Sri terdapat banyak sisa apel yang telah dimakan. Sri, bangun, kamu sudah selesai memanen bagianmu? Tanyaku pada Sri. Sri pun terbangun dan terkejut saat aku dan Ibu Pinem berada di hadapannya. Ia bercerita bahwa setelah istirahat ia merasa malas untuk melanjutkan pekerjaannya, memanen apel. Lalu ia pun memutuskan untuk ke saung dan mencicipi apel hasil panen tak lagi. Karena terlalu banyak makan, ia pun merasa mengantuk hingga tertidur pulas. Sri meminta maaf pada Ibu Pinem karena tidak membantunya memanen setelah istirahat tadi. Ia juga meminta maaf karena telah memakan sebagian hasil panennya. Nah, udah disimak ya bacaannya yang berjudul Berkebun di Desa. Selanjutnya akan kita jawab soal nomor 1. Jumlah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah ada 3, yaitu aku, Sri, dan Ibu Pinem. Jawabannya adalah B, 3. Selanjutnya, tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah Sri. Nah, biasanya antagonis adalah yang bersifat buruk atau tidak patut untuk dicontoh. Sifat dari tokoh aku, pertanyaan nomor 3, yaitu adalah suka menolong. Dari mana? Setelah dia bertanya bagaimana tentang Sri, tapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Lalu dia mencari keberadaan Sri. Itu salah satu contohnya bahwa aku adalah yang suka menolong. Berikutnya untuk soal nomor 4. Tujuan tokoh pergi ke perkebunan adalah jawabannya B, membantu Ibu Pinem memanen. Berikutnya untuk soal yang terakhir, sifat dari tokoh yang tidak boleh ditiru dari dalam cerita, yaitu adalah tentunya sifat yang antagonis tadi yang dilakukan oleh Sri, yaitu sifat yang malas. Jawabannya adalah A. Itu untuk latihan soal di halaman 125. Disimak videonya ya. Selanjutnya adalah
Untuk latihan soal berikutnya yang ada di halaman 132 sebelum kalian memasuki tema 9. Nah, yang nanti materi bahasa Indonesianya adalah tentang wawancara. Di sini judulnya adalah soal pengayaan. Bacalah penggalan cerita berikut lalu jawablah pertanyaan di bawahnya nih. Ada 6 butir pertanyaan nanti. Yang nomor 1 ini adalah cukup perintah. Jadi yang dijawab hanya cukup nomor 2 sampai dengan nomor 6 yang artinya hanya 5 butir pertanyaan. Yuk kita simak dulu tentang bacaannya yang ada di halaman 132. Dahulu di daerah Lampung ada seorang anak laki-laki yang masih berumur belasan tahun. Anak itu bernama Si Buyung. Ia adalah anak orang terkaya di kampungnya. Ia pun amat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Apapun kemauannya selalu dituruti, semua keperluannya selalu tercukupi. Hal itulah yang membuat Si Buyung menjadi anak pemalas. 10 tahun kemudian, Si Buyung pun tumbuh menjadi dewasa dan menikah dengan seorang wanita cantik. Tak berapa lama setelah menikah, kedua orang tuanya meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, ia pun mewarisi seluruh harta kekayaan kedua orang tuanya. Namun sayang, ia tidak pandai menjaga harta warisan tersebut. Hidupnya hanya diisi dengan berfoya-foya. Lama-kelamaan hartanya pun habis digunakan untuk bersenang-senang. Meskipun ia menyesal, Si Buyung tetap saja tidak mau bekerja karena tabiatnya yang pemalas. Nah, itu untuk bacaannya. Selanjutnya ke soal pertanyaan nomor 1. Setelah membaca, identifikasilah apakah jenis cerita di atas. Nah, tentunya jenis ceritanya sudah jelas ya dari sumbernya, yaitu cerita rakyat. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ada Buyung, istri Buyung, dan juga kedua orang tua Buyung. Sama kalian dicatat ya jawabannya. Siapakah yang menjadi tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Berikan alasanmu. Dan yang menjadi tokoh protagonis atau yang boleh ditiru, yang memiliki sifat yang baik, yaitu adalah kedua orang tua Buyung karena selalu menuruti apa kemauan Buyung. Dan kedua orang tua Buyung juga bisa dikatakan sebagai pekerja keras sehingga keluarga Buyung menjadi keluarga yang kaya raya. Selanjutnya nomor 4. Berilah komentarmu terhadap tokoh Buyung. Tokoh Buyung ini adalah tokoh yang antagonis karena memiliki sifat pemalas, suka berfoya-foya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesan moral apakah yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesan moralnya sudah jelas, seperti halnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Buyung tentunya tidak boleh kita tiru atau yang harus kita hindari. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh bermalas-malasan. Apabila kita mau sukses, kita harus bekerja keras. Seperti itu. Selanjutnya, buatlah tabel perbandingan tokoh Buyung dan orang tua. Misalnya, tabel perbandingannya di situ berisi tentang tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya berarti berisi Buyung. Tokoh tambahannya berarti orang tua Buyung karena kedua orang tua Buyung di situ tidak muncul. Berikutnya adalah misalnya tabel di situ adalah tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, berarti protagonisnya adalah kedua orang tua Buyung dan antagonisnya adalah Buyung dan seterusnya. Seperti itu. Demikian untuk latihan soal di halaman 125 dan 132 untuk belajar kalian ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.